dengan PD-nya mengatakan ompong gigi depan. Nanti kita buka aplikasinya gigi taring. Dan itu pun patah, bukan ompong. Ini yang jadi darahku. Ya, saya kata sandinya darahku ya di sini. Karena orang yang minum darah Muhammad haram mencium neraka. Bentar ya. Nah, sudah jelas kok. Saya cari kata sandinya darahku Pak Munir. Bentar Pak Munir. Ini beralih ke darah nih. Hah? Ini Pak Munir. Nih. Kenapa saya pakai kata sandi darahku? Karena menurut Muhammad, barang siapa yang minum darahnya, bercampur darahnya dengan darah Muhammad, tidak tersentuh neraka. Jadi kayak vampir. Baca dari awal. Iya, baca dari awal ya. Baca dari awal, jangan kamu cuma baca dari awal. Oke. Baca dari awal. Ibnu Hisham berkata, Rubai bin Abdurrahman bin Abu Said Al-Khudri berkata dari ayahnya. Bentar ya. Waduh. Berkata dari ayah mana ya? Bentar. Aku mau bongkar ketakihannya Herdi sekali lagi. Iya, bentar ini Pak kita mau baca. Muhammad. Iya kan ini ceritanya. Abu Waqqas melempar Muhammad sehingga memecahkan gigi seri sebelah kanan bawah. Oh, berarti ada gigi seri, ada gigi depan yang copot. Hampir rontok semua ini giginya Pak Munir. Dan melukai tadi ya kan orang nggak ada dikatakan gigi depan tadi gigi depan kan. Iya, orang gigi taring bawah ada. Melukai bibir bawah beliau, sedangkan Abdullah ini si Abu Waqqas yang merontokkan gigi ya. Lalu si Abdullah bin Syi'ab Asyuri mencederai kening, memecahkan kening. Jadi keningnya luka. Lalu siapa? Ibnu Kamiyah melukai pipi bagian atas yang menonjol sehingga dua rantai besi perisai masuk ke dalam pipi bagian atas Muhammad. Oke, lanjut. Muhammad terperosok ke dalam satu lubang yang sengaja digali. Oh, 4 orang yang mencelakai Muhammad di sini ya. Bentar. Empat orang, Abu Kamir, Abdullah bin ini, baru Ibnu ini, lalu Abu Waqqas. Jadi ini ya, 4 orang ini yang mencelakai Nabi. Abu Waqqas, Abdullah bin Sa'ib, Ibnu Kami, sama Abu Kamir, 4 orang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian agar kaum muslim terperosok ke dalamnya tanpa mereka sadari, Ali bin Abu Talib segera memegang tangan Muhammad. Sedangkan Talha bin Ubaidillah mengangkat beliau hingga beliau tegak berdiri. Malik bin Sinan yang tidak lain adalah Abu Sa'id Khudri menyeka darah. Oke, dari sini ya. Abu Sa'id Al-Khudri menyeka darah dari wajah beliau yang dimaksud Muhammad, lalu menelannya. Jadi ketika Muhammad cedera, pelipisnya luka, bibirnya luka, pecah, keluar darah kan. Nah, diseka oleh Abu Sa'id Al-Khudri, menyeka darah dari wajah Muhammad lalu menelannya. Muhammad berkata, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku, maka ia tidak akan tersentuh oleh neraka. Ini metode vampir Pak. Sebentar. Ini hadis riwayat sahabat dulu. Aduh, ini sirah nabawiyah, sirah lengkap. Iya, kita cari lagi di aplikasi. Pak Munir ini apa ya? Ini Pak Munir, ini ada kata 109, nggak mungkin ini bisa diedit. Ini 109 bisa ditekan. Kita cari di aplikasi, ada nggak? Iya, bentar dulu Pak Munir, bentar ya. Ada yang dikurangi. Nah, ini soal gigi copot ini Pak Munir. Soal gigi depan tanggal copot. Iya, nah. itu kan ini apa? Aduh, Pak Munir, bentar dulu. Dikurangi bisa berkata Abdul Aziz bin Muhammad berkata dari
Ishak bin Yahya bin Talha. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mencabut salah satu besi dari wajah Muhammad. Mencabut salah satu besi dari wajah Muhammad. Sehingga gigi bagian depan tanggal. Nah, tadi kan gigi seri yang samping ya. Berarti hampir merata gigi Muhammad rontok, Pak Munir. Ya udahlah, kalau cuma aplikasi PDF jangan dibuka, nggak percaya aku. Ya udah, Pak Munir, banyak belajar lah Pak Munir. Aplikasinya Artinya banyak dong. belajar dan harus tabah menerima kenyataan Pak Munir. Ya Kalau silakan. aplikasi itu kan bisa dibikin oleh CP misalkan, lalu di-share ke web-web. Loh kok CP? Apa Kalau hubungannya dengan aplikasi ini? itu tentu Pak orang yang Munir, kalau Pak Munir mau PDF-nya CP, saya punya. Kalau Pak Munir mau, saya kirim nih. Ada nih Pak Munir, Iya. nih. Di aplikasi ada apa enggak? Hadis riwayat hadis gigi Nabi Muhammad. Kan semua banyak. referensinya dari sirah, dari tafsir, dari Quran, dari hadis. Referensinya kan dari situ. Bukan Ya, takiyah, bukan. Buktinya kalau cari aja nggak dapat tadi kan? Karena di situ sulit mencari karena nggak ada pencariannya. Kalau di aplikasi ada pencarian, cepat kita nemunya, Pak Munir. Soalnya Tadi udah dapat kan? Kan tadi udah dapat patah. Kan tadi udah dapat, hanya sekedar patah. Kenapa kamu bilang? Itu di hadis, tapi di aplikasi, di sirah aplikasi belum ketemu. Nanti saya cari deh halaman berapa. Karena kamu takut ketahuan. Takut ketahuan bahwasanya kamu takut ketahuan. Nggak boleh bro gitu bro. Loh kok takut ketahuan, Pak Munir? Pak Munir kalau kurang sama saya paling nggak apa-apa. Gini, Pak Munir bilang aja kalau mau sirah tersebut PDF-nya. Pak Munir kalau mau saya kirimin. Nanti Pak Munir belajar deh di rumah. Biar ketika diangkat topik itu Pak Munir bisa menangkis. Artinya sekalipun tidak ada, menangkisnya dengan cara bertakiyah sudah diatur ya, disetting. Begitu Pak Munir. Ngaku dulu, di aplikasi ada nggak yang giginya tanggal? Nanti saya cari, kalau ketemu saya bawakan ke Pak Munir. Makanya ya? kalau debat itu bawa data yang valid dulu, baru debat. Astaga Pak Munir. Nih Pak Munir download ini ya. Nih, sirah lengkap ya. Jangan kalau ngaku ahli debat. Itu sirah Nabawiyah Pak Munir, ya ampun. Sirah itu berotoritas nomor 3 setelah hadis. Ganti aja namanya jadi oneng gitulah. Kalau sirah Nabawiyah tentu ada di aplikasi. Mana aplikasinya ada nggak? Yang ini sirah Nabawiyah. Tuh ada tuh. Ya oke, cari. Ya kalaupun tidak ada di aplikasi, bukunya kan ada. Kok jadi semua di aplikasi kan sih? Iya, tinggal beli aja di Gramedia banyak. Saya screen bukunya. Oh, jadi aku sekarang harus beli ke Gramedia dulu. Ya iyalah beli. Beli sekarang. Aplikasi kan tinggal download. Ngapain kita beli? Lah, biar lebih valid lah, Pak. Kita punya bukunya, kita baca berarti kita udah ngerti dong apa yang kita tafsirkan. Murah-murah tuh. Di aplikasi ada nggak? Berapa? 150.200. Di tanggal. Nih, kalau buku Islam tuh murah-murah memang. Saya juga suka beli. Di aplikasi ada nggak yang gigi Nabi tanggal? Coba cari. Astagfirullahaladzim. Udah diomongin begitu tetap aja kayak gitu. Gak apa-apa. Kalau Pak Munir setuju justru aneh. Justru dia harus nggak setuju. Iya, sekarang ada nggak di aplikasi? Kan gitu. Ya, udah. Nih, jangan terbuat terbiasa. Sudah dikasih hati minta ampela. Terima saja itu sebagai kebenaran. Iya, terima aja sebagai kebenaran. Bahwasanya Yesus pernah nyelok keledai itu aja. Panggil yang susah sih. Yesus tuh jadi hakimmu nanti loh. Yesus yang akan jadi hakimmu tuh Pak. Jadi terima ya, oke. Muhammad.
Oke, aku terima gigi seri Nabi tanggal misalkan atau patah, diterima. Jadi kamu harus terima juga bahwasanya Yesus nyelok keledai gimana? Itu waktu hilang itu kalau orang dewasa kan nggak bisa tumbuh lagi tuh pakai gigi palsu tuh gimana Pak Munir? Ya, nggak apa-apa. Yang saat nyelok keledai itu keledainya hamil apa enggak itu? Nggak, saya serius nanya. Saya Apa serius juga, serius. karena begini kalau senyum kelihatan Karena aneh pakai gigi begini, palsu. kalau misalkan nyolok keledai itu pasti hamil. Nanti anaknya gimana? Ya, Pak Munir kasih ayatnya di Alkitab di mana seperti itu, Pak? Ya itu tadi udah aku tunjukin gimana sih. Alkitab 128. Pas banget nih Pak Panji. Sejarah gigi palsu ternyata sudah ada. Oh, sudah ada Keledai ternyata 700 tahun ada. sebelum Masehi. 2000 berapa? 78. Sudah ada Oke. sejarah ini. Gini. Berarti Orang- gigi palsu itu sudah ada 7 abad sebelum Arti orang Yesus. keledai itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Mantep ya. Nabi Muhammad Nabi Muhammad datang Yesus tahun berapa? Datang Tahun tahun berapa berapa? Yesus? Tahun berapa Yesus datang? Ayo. 2000 tahun yang lalu. Ya, sama 600 tahun yang lalu. Ternyata 1400 atau Muhammad. 1400 tahun lagi. 1400 tahun yang lalu. Gimana? Ayo. Nah, lebih duluan siapa Tuhannya? Lebih duluan siapa? Yesus atau Muhammad? Ya Yesus lah. Iya. Terus Terus itu Muhammad. Ngapain kamu bilang Muhammad dulu yang duluan, baru Yesus? Kan aneh. namanya keledai nggak ada di zaman Yesus. Itu. Jadi menabok muka kalian sendiri. Pertama kalian memiliki Siapa yang menabuk muka karena saya sendiri? Enggak ada tuh. Enggak ada itu, Pak. Ya, Iya, Bapak hanya mengada-ngada itu, Pak. Ya, Bapak nggak pakai logika kok, Pak. Ya, saya tahu kok, Udah Pak. jelas-jelas. Bapak hanya tidak bisa memakai logika, itu yang saya dapat. Iya, jadi silakan Anda cari kesalahan Nabi Muhammad, ya kan? Tapi nggak separah di data-data di Babel Anda. Cuman gigi patah, apa susahnya? Di Bible Nggak dosa, bukan itu suatu perbuatan di yang dosa Bible itu. Yesus itu bukan menyoloki ke keledai, bukan. Yesus menaiki keledai setelah merayakan hari Palam, ya, hari Paskah. Iya, Setelah hari terserah. Paskah, malamnya, ya, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama muridnya. Setelah Yesus mengadakan perjamuan terakhir, Yesus berdoa di Taman Jadi Getsemani. kenapa Setelah aku jengkel? Yesus berdoa di Taman Getsemani, baru Yesus ditangkap. Baru Kenapa aku Yesus jengkel? disalibkan. Kenapa aku Bukan jengkel tadi? Karena udah jelas-jelas di ayatnya mengatakan patah. Tapi kalian seolah-olah ingin mengejek Nabi Muhammad pakai gigi palsu lah. Patah. Giginya ompong lah. Itu sakit bukan hatinya. menghina, Pak. Itu bukan menghina. Itu emang sudah ada. Kalau Anda tidak merasa ingin itu ya Pak ya, kan sudah dijelaskan. tidak menggunakan kata-kata patah. Tadi kan sudah Kan udah dijelaskan. jelas-jelas Kasih tadi tahu ya, tapi Bapak kata-kata patah, bukan aja ngotot gitu kan. Pak Munir. Apa bro? Pak Munir. Apa? Itu belajar Hebrew-nya udah lancar Pak Munir. Itu aku lihat di Zoom itu lagi belajar bahasa Hebrew. Itu memang ahli Hebrew kok. Oh, Beda dari sama mana? Anda. Pak Munir? Kalau Anda kan ahli terjemahan. Kalau mereka Oh, nggak apa-apa. Islam itu Dari banyak yang mana? ahli Dari Hebrew. mana? Bapak ngerti nggak nih nggak? Nggak Pak. Bentar, Timothy. Sebentar dulu. Ali, Oh ya. dari Oh, iya, mana iya, Pak Munir? Cuma mau nanya aja Pak Munir. Apa itu? Yang ngajarin Hebrew-nya itu orang Yahudi. Itu Sueb. Hah? Sueb. Makanya Anda itu harus belajar juga supaya tidak dibilang umat terjemahan. Ngapain belajar Terjemahan terus yang dibahas. orang-orang yang udah pada jago-jago, kok udah banyak yang jago-jago. Orang negara lain juga Nih, saya ya. Mau nggak dengerin? Nggak dengerin. Nih. Doa berkat pakai bahasa Ibrani mau nggak? Mau Dengerin nggak? dengerin nggak tahu Ya. artinya apa gunanya? Ibareha tunai vais mereha. Ya, Nah, ini bro, udah ketemu. Udah ketemu di aplikasi. Isyadu Pak Munir, Pak Munir, ini sudah ketemu Ya, di ya, ya, aplikasi Gigi Muhammad Tanggal nih. Ini.
Saya Oke. cari buat demi Pak Munir. Sampai 2 buah Oke. gigi serinya tanggal. Tanggal ompong kan Pak Munir? Iya. Oke, Mana. Coba mantap. searching lah. Ya? Lah ini aplikasi. Gigi bukan serinya PDF. tanggal. Mana Ini coba aplikasi lihat bukan aplikasinya. PDF ini. Balik dulu. Lihat Balik kemana? Macam mana ya? Aplikasinya kan seperti apa ekonnya? Coba. Astagfirullah. Balik ke Pak Munir. laptop. Ini. Buktikan bahwa itu bukan aplikasi. Ini. Aplikasi apa? Itu Oh iya. itu kenapa copok giginya, Bro? Oke. Ditonjokin, Diam dulu. dipanah, dilempari batu. Nah, Itu oke, karena sekarang apa itu? balik lagi. Apakah waktu Balik perang lagi. atau gimana itu? Iya, waktu perang Uhud. Oh. Iya, balik lagi. Mana. Masih bisa Ini Gigi Pak serinya. Munir. Sungai ya ayam ya. Nah, oke. Udah. Ayatnya aja ayat. Lah iya ini kan Gigi serinya. tanggal. Gigi serinya tanggal. Oke. Sekarang fitnah Anda apa tadi? Gigi depannya tanggal. Sekarang gigi Ya seri udah dengan nanti gigi saya depan cari itu gigi depannya yang pasti giginya copot ompong gitu Pak Munir. nggak apa-apa. Gigi seri itu sama dengan gigi depan setahu saya, karena gigi seri itu Betul. berada di antara gigi ini taring ke tengah. Jadi gigi seri, gigi taring, baru gigi geraham. Setahu saya itu. Apa perlu kita datangkan dokter gigi ke sini? Jadi tadi ayatnya jelas patah ya kan. Nah, nanti tinggal Iya, pilih. gigi seri itu gigi depan. Kebetulan saya sedang perawatan gigi sekarang ke dokter bagian depan. Gigi saya itu sudah dicangkok. Gimana Gigi sih? depan Pak kamu Munir. tanggal, Ber. Berarti gigi pasangan kau. Pak Munir, ini kan sumbernya dari Islam. Jadi Pak Munir cari sendiri nanti kalau rasa ada yang keliru yang kita sampaikan, Pak Munir datang ke sini. Bisa maki-maki kita nanti. Udah jelas-jelas tadi patah kok, bukan tanggal. Nah, Ya kan Loh kok disirahnya disampaikan seperti itu gimana? ini bukan patah tanggal ini. Ini Iya, tanggal. Tuh. Ini ompong Iya, Pak itu- Munir. itu kan gigi serinya. aku- yang kau aku bilang ini. tadi. Bang Bang, Yo, lagi di dokter gigi ya. Kalau gigi bukan. serinya Aku lagi perawat. ayam, Bentar, kalau ada gigi mau serinya kuta- parah masih bisa gigit ayam nggak ya Bang Erben? Tanyain ke dokternya ya Bang. Oh, kemarin itu saya pernah pakai gigi palsu kan dalam Iya. perawatan. Aku makan kerupuk patah loh. Jadi 2 di sini lahir giginya tanggal 2. Ya, Wah. yang ini pikiranku aja bro Malik. Kira-kira nanti ketika sudah di baginda sudah di surga nanti ketemu 72 bidadari, gigi itu masih utuh. Aku hanya berpikir itu tadi. Tapi ya bagaimana itulah itu ya. Dikubur ya. Jadi udah ketahuan fitnahnya RD ya. Gigi Apa? gigi depan Kalau gigi patah, ini kan yang tanggal. Nah, kita cari gigi yang patah. Ada. Ini gigi seri tanggal kan. Gigi geraham yang patah. Di sini gigi geraham mana ya? Gigi geraham. Nggak masalah. Iya, Pak Munir kan Depannya minta yang patah. patah dan tanggal. Ada semua datanya Pak Munir. Iya, yang penting jangan depannya yang patah bro. Nggak apa-apa, gigi namanya gigi kok nggak dosa gitu. Tapi kalau nyolok ke lantai itu dosa banget. Loh. Kok begitu sih? Loh. Ya nggak apa-apa kalau kita nggak apa-apa. Ini Pak Munir di bab apa ya? Bentar, Pak Munir ini saya ketemunya di bab ini. Perang Uhud. Perang Uhud. Lalu ketemunya di mana ya? Bab mana tadi ya? Nabi dan apa ya? Berhadapan dengan iya di sini. Di 7 berhadapan dengan lawan. Ketemunya di sini. Nanti Pak Munir baca ya. Sendiri. Pak Munir download dulu, Pak Munir, download. Ya, download aja Pak Munir itu. Iya. Pak udah ngopi belum Pak Munir? Bukan masalahnya ini Bro Rahman. Masalahnya Muhammad sudah ditetapkan oleh Allah. Allah akan menjaganya. Jadi yang rasul-rasul yang diridohinya. Sini. Saya kasih Di mana? lihat ya kan. Coba. Allah akan menjaganya itu di mana ya?
Iya, makanya Pak Munir diam, simak ya. Saya buka datanya. Oke, ya. Surah 72 ayat 27. Nah, ini kan pernah saya tanyakan. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya Allah mengadakan penjaga-penjaga. Atau dalam kurung malaikat yang dimaksud penjaga. Di muka dan di belakang. Jadi setiap Rasul yang diridhoi oleh Allah, itu diadakan penjaga-penjaga malaikat-malaikat di depan dan di belakang. Nah, saya takut di sini Muhammad tidak masuk kategori Rasul yang diridhoi. Atau saya yang takutkan lebih parah lagi, Allahnya yang tidak maha kuasa. Itu yang saya takutkan. Kalau begitu Kalau Yesus itu masuk akal. Berarti itu giginya ompong nggak dijagain atau gimana ya? ini Kalau ini gigi balik dari mulutnya itu masuk akal. iya. Jadi ada dua kemungkinan, Muhammad tidak diridhoi oleh Allah atau Allahnya yang tidak maha masuk kuasa. akal. Dua kemungkinan. Yang ini kalau Tuhan dibunuh itu yang nggak masuk akal itu. Tuhan Loh, dibantai. kok begitu? Artinya Pak Munir mau lari ke situ tidak akan membenarkan. Pak Munir gini, Pak Munir mau mengutip hal tersebut tidak akan membenarkan bahwa Allah gagal menjaga Muhammad. Tidak akan membenarkan itu Pak Munir. Harusnya dijawab dulu baru Pak Munir masuk ke ranah kami, iman kami begitu. Jadi Pak Munir dibawakan data langsung nyebrang. Yang dipaku sama umatnya, ya, diseret-seret, diludahi mukanya, itu yang tidak dilindungi. Oke. Mana bapaknya? Dengan argumen itu, apakah Allah terselamatkan? Masa Tuhan kalah sama ciptaannya? Saya tanya, Pak Munir mengutip argumen tersebut, Pak Munir bawa argumen tersebut, apakah Allah langsung terselamatkan? Kok nggak maha kuasa Tuhannya itu? Allah yang parah. Memang jadi Pak Munir gini ya, Pak Munir kalau punya guru, saya bukan mau ini ya. Pak Munir kalau punya guru, tolong Pak Munir diaturkan saya bertemu dengan gurunya Pak Munir. Saya mau belajar dengan gurunya Pak Munir. Bisa nggak Pak Munir? Iya, saya mau belajar dengan gurunya kau, bisa nggak? Kenapa Paulus kok masih terpenggal itu? Pak Munir dengan saya aja nggak mampu, apalagi dengan guru saya. Menurut saya, orang mati terpenggal karena melakukan yang benar, itu terpuji loh. Artinya dia berkorban karena kebenaran. Kau diam dulu. Tetapi, bentar dulu. Tetapi kalau orang, bentar dulu. Tetapi kalau orang mati karena diracun oleh orang di mana orang tuanya dan suaminya digebukin sampai tewas, menurut saya itu yang lucu sekali. Itu enggak bagus. Saat diracun kenapa enggak mati? Oke, saya kasih contoh ya. Justru pahlawan-pahlawan di Indonesia adalah orang yang meninggal karena melakukan perjuangan. Apakah itu kehinaan? Tidak. Justru karena itulah dia mendapatkan penghargaan. Yesus berjuang lagi melawan siapa itu Paulus itu dulu? Paulus berjuang untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena Injil keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Paulus tidak pernah mengancam orang ketika memberitakan Injil. Paulus apalagi membunuh orang tidak pernah karena memberitakan Injil. Oh, jadi murid-murid Yesus itu yang dibantai itu kenapa itu? Itu dia lakukan sebelum dia menjadi Kristen. Ada berbeda dengan ada seorang tokoh ketika dia belum jadi nabi. Sangat bagus sekali kelakuan hidupnya. Tetapi setelah jadi nabi, kelakuannya berbalik 180 derajat. Menurut saya itu yang aneh. Ya, siapa yang meracun nabi? Siapa? Makanya saya mau katakan sama kau. Sekarang saya katakan sama kau. Lebih bagus percaya kepada mantan penjahat yang baik, mantan penjahat, kemudian dia bertobat, hidup benar, hidup kudus, daripada mantan orang baik, kemudian menjadi orang yang kebalikannya. Saya berpikir begitu, Munir.
Hati-hati Ben, takutnya kayak domba kecil kau. Jangan Loh, keras-keras bicara. saya mati karena memberitakan Yesus. Itu sudah menjadi satu kemuliaan bagiku. Tapi Amin. kalau aku mati karena diracun orang, karena kelakuanku yang buruk, itu bagi saya kehinaan. Mengerti Munir? Iya. Saya mati karena memberitakan Injil itu kemuliaan. Tapi kalau aku mati karena melakukan kejahatan sehingga aku diracun orang, itu bagi saya kehinaan. Udah dulu ya, aku Betul di betul ini ya. saja. Gini. Pak Munir. Kata Yesus, Munir. kata Yesus, tidak mungkin akar yang buruk menghasilkan buah yang baik. Jadi Oke. tidak mungkin seorang pembunuh Memang akan Paulus menjadi setelah baik. bertobat, dia sudah baik. Benar Paulus itu setelah bertobat. Sebelum bertobat, maka dia memang seorang yang melakukan kejahatan atas nama agamanya. Tapi setelah Di dia Indonesia bertobat, aja. dia mengatakan, dengarin, apa yang dikatakan oleh Paulus? Apa yang dahulu menjadi kebanggaan bagiku di dalam dia sebagai seorang ahli Taurat, tetapi setelah berjumpa dengan Kristus, dianggap itu sampah. Karena kemuliaan Kristus, pengenalan akan Kristus, Merubah itu perkataan yang Yesus. menjadi hidupnya. Itu merubah perkataan Yesus, dituhankan. Tidak ada. Yesus sendiri mengakui dia Tuhan, Yohanes 3:13. Mana diubah oleh Paulus? Itu menurut Paulus. Itu menurut Paulus. Oke, saya kasih data. Gak mungkin Ben Saya- kalau akar yang buruk itu menghasilkan buah yang baik Ben. Oke, Gini, berarti Kata-kata sekarang Yesus. saya tanya sama kau. Sekarang saya tanya sama kau. Pertanyaan saya gini, kau dengarkan ya. Kau dengarkan baik-baik ini. Kenapa Yesus mengatakan aku jalan kebenaran? Jalan. Jalan aja. Bukan tujuan Ben. Lahir Ben. Tuhan Pak Esa, ayo. Lahir Ben. Mutu kau Herdi. Gak mutu Herdi. Gini, Gimana? jadi gini, Ya, rasul-rasul itu diajarkan martir, berjihad. Berjihad artinya bukan berperang ya, tapi rela mati. Sebentar dulu. Bos, Rasul utusan langsung dari Tuhan. Sebentar Iya. dulu, Karena ini Pak. Nanti kalau Anda mau bahas Oke, sebentar. Aku terlempar tadi. Aku mau tanya sama Munir. Kata nubuat. Mana lebih layak diikuti, mantan penjahat atau mantan orang baik? Silakan kalian jawab dulu. Jangan ikut semuanya. Ikut yang baik aja. Iya, Yang tidak pernah berbuat masalahnya salah. pilih. Jadi gini ya, pilihannya hanya dua itu. Ketika kau memilih, itu menunjukkan bahwa kau tak punya pendirian dan tak punya kebenaran. Yang mantan orang jahat apa? Yesus itu menerima Oke. apa? Pakai bahasa apa? Udah Yesus. aman, kau apa dulu? Kau kencing dulu di apa? Kencingmu kau bagus dulu. Dengarkan Munir ya. Dari perkataan Yesus, dari bahasa kita pastinya Mana kamu lebih bagus kita ikuti bukan bahasa orang yang Yesus. memberitakan ajarannya dengan penuh kasih, bahkan dia rela berkorban, dengan orang yang memberitakan ajarannya mengangkat pedang, bahkan mengancam orang. Coba pikirkan. Ajaran mana yang Paulus ajarkan dari Yesus? Sekarang saya tanya Ajaran sama apa? kau, ajaran mana yang ditolak oleh Paulus dari Yesus? Ajaran mana yang berasal dari Yesus yang diberitakan Paulus? Jawab satu aja. Seluruh ajaran Paulus sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Contoh, Paulus Yesus mengajarkan mengajarkan dosa. menikah itu satu laki-laki, satu wanita. Paulus juga mengatakan demikian. Yesus ayatnya? mengajarkan masuk surga hanya melalui Yesus. Paulus juga mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Satu. Tadi Yesus mengatakan dia raja dan hakim yang adil di akhir zaman. Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Di mana yang berbeda? satu. Jadi gini, kata kau tadi, Alkitab Yesus mengajarkan mengajarkan. Nabi Yakub memperkosa anaknya. Aduh. Iya. Siapa yang Gini, memperkosa kata anaknya? Kau heran. Kata kau tadi, Paulus mengajarkan satu laki, satu perempuan. Sekarang Iya. ada nggak perkataan Yesus yang seperti itu? Memerintahkan satu laki, satu Ada. perempuan. Matius 19. Matius 19 ada. Apa katanya? Demikianlah mereka bukan lagi mereka menjadi satu. Kalau masalah data, bro, kita suka dengan data. Ya mana Jadi ayatnya itu- bahwa Yesus melarang poligami? Mana ayatnya Yesus melarang poligami? Oke. 19. Tinggal kau baca ini.
So di poligami ini. Udah berubah ke poligami. Tadi katanya Oh iya, nggak usah dulu. Enggak usah dulu, nggak Ini usah, kan nggak usah. Ya, lanjut. Ini Ini sudah kan ada bicara apa datang-datangnya yang nih. diajarkan kita. Udah berapa kali ku bahas tentang poligami, nggak ada yang bisa Tanyain bantah. bro, apa manfaat Udah. poligami? Aku bacain ya. Aku bacain ya. Boleh, Ayat boleh. 5 ya. Dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki dan akan meninggalkan ayah dan ibunya Terus? dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, bukan beberapa daging, karena dagingnya cuma Mana ada satu. ayat poligami itu? Mana ada kalimat poligaminya? Ya, Lah, itulah makanya Pak Munir jangan terlalu banyak menghafal. Nalarnya dipakai. Kalau terlalu banyak menghafal, takutnya mentok, nalarnya nggak jalan. Nabi Yakub Barang siapa poligami. menempelkan kemaluannya kepada pesundal, maka mereka akan menjadi satu daging. Gitu. oke. Di mana tertulis itu Munir? Oke, Korintus. di mana tertulis Munir? Coba, Korintus. di mana tertulis? 1 Korintus berapa? Istrinya. Oke, Nabi oke. Musa. Teman aku lagi megang sesuatu. Kita Sebentar, ini saya tunjukkan. Di 1 Korintus berapa Munir? Supaya mulutmu jangan hanya baca. lupa. Kau nanya Pak Darman dulu. Ya. Sebentar lagi. Ngomongin. Bukan, kalau kau lupa dan tidak ada Aku data, nanya. nggak usah kau ngomong di sini. Apa aku isi kan otakmu nanya. sampah? Hei Munir, Aku kan nanya. kalau gini ya, dengarkan ya. Kalau kau ngomong sama aku, tapi bibirmu tidak sesuai dengan data yang kau ucapkan, maka saya katakan kamu otak sampah. Jangan sakit hati kau. Justru kamu yang sampah. Kitabmu kamu yang paham-paham sendiri. Loh, sekarang di mana datanya si Munir? Apa yang kau katakan Munir di mana? Sebentar lagi. Rahman, kau bantu dia si Munir itu. Rahman, kau bantu. Ya Kasih perjamuan. apa? Tahu Tapi tahu perjamuannya. Minum darah di cawan. Padahal minum padahal sumpah setia aja. Loh, Nah, makanya Itu kalau jadi gini. bodoh jangan dipelihara gitu loh, Pak. Rahman Baca ini nggak ngerti Alkitab, dia biar bahwa itu ngerti, biar pandai. ini si Rahman ini Karena nggak apa, ngerti Yesus dia cuma namanya 11. bahasa simbol. Lihat Kau ayatnya ngerti nggak kemana. bahasa Makanya. simbol? Bilangnya 12 muridnya. Mana satu cuma 11. Di kitabmu melihat kemana satunya pengkhianat itu. Pak, ini bodohnya lagi dikeluarin nih. Baca Alkitab yang banyak. Nanti di situ ada yang Aduh. penggantinya. Aduh, kasihan juga nih. Isogo. Rahman, kau kalau datang ke sini jangan hanya bawa bibir lah. Kau bawa datamu, bro. Kita di sini bicara data, jadi bukan hanya ngoceh. Kalau hanya ngoceh, semua orang bisa ngoceh, bro. Pengrecehan. Oke, silakan lanjut dulu yang tadi. Kayaknya lebih seru. Sorry, saya potong. Tentaranya. Roma. Jadi lanjut dulu. Masya Allah. Oh, masalah. Oke, gini. Kalau poligami. di dalam kekristenan itu kan tidak boleh sekalipun ditodong, sekalipun ditodong dengan senjata, tidak boleh mengingkari iman. Mana ayatnya? Ya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya. Tapi Bahwasanya dalam kalau Kristus ditodong. adalah keuntungan. Waktu Mana ditampar ayatnya? Waktu ditampar Yesus apa katanya? Waktu ditampar. Bentar. Saya mau gini, saya mau mencoba. Aduh dulu ini orang. Saya mau mencoba. Ini asal odong-odong satu ini disingkirin dulu aja, dibungkam dulu deh, biar enak rame, gak antara Pak Munir sama Iya. Malik Ki. Jangan gitu dong. Jadi gini, saya mau mencoba adur data Alkitab, iman di dalam Alkitab, petunjuk di dalam Alkitab dengan di dalam Quran. Nah, di dalam Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 106, Allah mengajarkan begini. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya asap yang besar. Ya kan? Kecuali orang yang dipaksa, artinya boleh berpura-pura. Oh, kamu masuk seumpama ya, masuk dari Sunni ke Syiah. Orang Syiah nodong, kamu harus jadi Syiah. Oke, saya jadi Syiah. Boleh berpura-pura. Boleh. Mana? Nah, ini ayatnya. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa dalam kurung.
Ini boleh berbohong. Jadi bertakiat. Nah, dan ini rujukannya juga di dalam surah ini ya. Surah 3 ayat 28. Nanti saya tangkap bahasa Allah itu. Bentar, ada ayatnya. Nah, di sini janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa siapa berbuat demikian, saya lepaslah ia pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari suatu yang ditakuti. Jadi boleh berbohong. Nah, kita lihat di dalam surat 39 seperti apa pengajaran Allah itu. Nah, Allah mengatakan surat 3 Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Ini kontradiksi. Di satu sisi Allah berbohong, berdusta, tetapi Allah tidak menunjuki orang. Ya kan? Lalu surah 40 ayat 28. Ini hal yang sama juga. 40 ayat 28. Oke, nih. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Lalu di surah 16 ayat 109, surat 3 ayat 28, siapa yang menunjukkan itu? Mungkinkah iblis di dalam surah 15 dan surah 38 yang mengajari itu? Ya, sangat ya. Karena iblis juga dijadikan oleh Allah sebagai rasul dan nabi. Setan juga dijadikan oleh Allah sebagai rasul dan nabi. Mungkinkah yang mengajari berdosa itu adalah iblis? Coba jawab. Pakai data ya, jangan asumsi ya. Oke. Jadi Allah mengharamkan babi misalkan ya. Jangan makan babi ya, darah dan sebagainya. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, intinya kita sebagai umat Islam itu mempunyai Allah itu yang kalau diibaratkan sekarang itu tahu lah gitu, bahwasanya kita ini tidak boleh memilih mati. Nah, jadi kalau kita terdesak, kan, boleh mengingkari iman selama di hati masih tetap bertauhid. Nah, diibaratkan tadi kita ditodong misalkan ya, kita boleh bohong. Ya udahlah, aku ikut kau gitu kan. Ikut, bukan ikut agamanya kan gitu. Allahnya nggak berkuasa tuh. Selama dia tidak meyakinkan dalam hati, karena yang dipandang Allah adalah hati, ya kan. Sama seperti kita makan babi nggak boleh, tapi kalau kita nggak ada makanan lain, kalau konsekuensinya mati, ya kita boleh, selama tidak berlebih-lebihan gitu. Kepepet nggak boleh ya, Pak Munir ya. Ya, artinya kita tidak boleh bunuh diri. Misalkan lagi gini. Misalkan di jalan itu sudah tahu ada truk, lalu masa kita mau Iya, gitu? Allahnya nggak berkuasa berarti itu. Bunuh diri boleh Pak, malah malah diterima tobatnya Pak kalau bunuh diri. Masuk surga ya. Masuk surga, Itu iya. di zaman Musa. Apa bedanya Pak? Jadi sekarang gini, aku yang minta tunjukkan ayatnya di Anda bahwasanya tidak boleh berbohong walaupun diancam, tidak boleh. Kamu harus pilih mati. Di mana ayatnya di Bible Anda? Oke, Kita katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi ya, betul. itu urusan Pak Munir kalau ayatnya begitu. Kalau Pak Munir bawa dalil itu, Pak Munir kalau ada orang Kristen dibenarkan, Pak Munir akan mendapati rasul-rasul itu pernah diancam, lalu mereka, oh iya saya akan menyangkal Yesus, pasti ada. Ya, Gimana? yang mati-mati pasti ada. Tapi yang Mana menjadi ayat larangannya? Ayat larangannya tunjukkan dulu. Bentar dulu Pak Munir. Jadi yang menjadi pelajaran adalah Petrus yang menyangkal. Nah, dari situlah rasul-rasul mengetahui dalam keadaan apapun tidak boleh menyangkal. Oke? Karena Pak Munir tidak akan menemukan sejarah rasul-rasul yang mati dipenggal di salib itu nggak ada penyangkalan di dalam diri mereka. Ayatnya di mana ayatnya? Gimana? Itu ada dalam sejarah. Itu ada dalam sejarah. Aku minta di Bible sama di PB lah. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa tidak boleh menyangkal iman itu walaupun dalam keadaan terdesak itu gimana? Gimana ayatnya? Kasih Stefanus, kasih cerita Stefanus. Kisah para Rasul 6 itu kan.
ada ya, coba dibacakan Bang. Saya percaya Bang. Sebentar Pak Munir ya. Pak Munir. Oh, Syirah 17. Ayat 60 itu, Pak. Ayat 59. Oh, boleh buka dulu, Bro. Aku ahli kitab, tapi nggak hafal ayatnya gimana sih? Oh, sebentar, santai. Ya kan, udah disebutkan tadi Pak, tunggu sabar. Ini kan tinggal dibuka ini. Ini Pak Munir, ini. Saya nggak perlu data-data untuk itu, cukup dengan ini Pak Munir. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta. Ini perintah. Oke? Oke. Udah ya Pak Munir? Tapi kan Udah di situ nggak belum titik, masih koma. Kecuali dalam keadaan terdesak. Mana? Nggak ada. Ya ada, Oke, Pak. sekarang ada nggak larangan jangan bunuh diri? Kan ada kan? Nah itu dalil keduanya. Aduh, jangan Kemudian, disamain. Jangan kau bunuh dirimu. Ayo. Oke, berarti kita bukan bahas bunuh diri, kita bahas tentang Ada ayatnya, nanti aku cariin sebentar. iya berarti kurang kuat. Bawaan Herdi itu kurang kuat. Kita membahas tentang perihal boleh tidak berbohong itu. Ya, boleh nggak bunuh diri di kitab Anda? Kan nggak boleh. Apa hubungannya Iya. berbohong dengan bunuh diri, Pak Munir? Iya tentu, yang ditodong tadi itu konsekuensinya membunuh dirinya sendiri kalau dia berbohong. Pak Munir, baca dong Quranmu. Mati syahid kan di sisi Allah katanya. Tuh, Kalau baca dia teguh ayat pada Bible imannya kan mati itu. syahid. Ada, Kamu baca itu- ini. Sebentar. iya. 1 Korintus Oke. 3 ayat 17. Baca. 1 Korintus 3 ayat 13 17. ayat 17. Pak Munir ini kelabakan larinya. Ya kan baca Bible jangan comot-comot satu ayat aja, harus baca satu Masuk perikop. peringkat berapa, Bro? 1 Korintus 3 ayat 17. Sebentar. Aku pastiin dulu. Yang ini, Jika ada yang ini orang juga yang Bro membinasakan Herdi. baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, betul. Bro Herdi, ayat ini juga bagus yang dikatakan Yesus. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Di luar daripada itu, termasuk takia berasal dari si jahat setan. Iya, dari setan itu. Iblis. Di mana Nah, itu, sekarang Bro? larangan bunuh diri ada nggak di Bible Anda? Jika Ada ada berarti. orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Larangan bunuh diri ada apa enggak? Kan ada. Ya, Nah, berarti. Baca. Iya, Dibaca. sekarang ada nggak? Kamu tidak Dibaca, boleh menyangkal dibaca. iman walaupun dalam keadaan terdesak. Ada nggak seperti itu? Mau terdesak kok mau tidak boleh bunuh Kan diri. nggak boleh Nggak bohong. bisa. Nggak bisa. Ini kan Bro, si Urusan Munir ini nyawa. nggak ngerti artinya bait Allah di dalam tubuh manusia. Dia nggak ngerti. Dia tertutup oleh selabung gelapnya Pak goa Hira. Munir, ini Pak Munir, Pengkhotbah 7 ayat 17. Kamu baca ya Pak Munir. Ditulis baca. ya. Pengkhotbah 7 ayat 17. Nih, Baca. jangan terlalu fasik. Janganlah Pak Munir bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Nah, itu. Makanya kalau Udah, belum kau mau waktunya, menyangkal. jangan Tadi kan kau kau tunggu bilang mati. kalau kau ketemu Jangan tunggu katanya mati. kau mau menyangkal. Coba kau menyangkal dulu. Iya, makanya itu dah Katanya kau mau dalil masuk. bahwasanya kita tidak boleh memilih mati. Munir, jangan kau bertakia lagi. Tadi kau bilang kalau dapat kau mau menyangkal. Coba kau nyangkal dulu. Nabi palsu. Kecuali ancamannya Munir, itu kau tidak tuh sampai terlalu banyak mati. takia Munir. Cuman setengah-setengah mati nggak apa-apa. Tapi kalau Munir. ancamannya itu mati, nggak Munir, boleh kau tuh berbohong terus. Coba kau minum dulu boleh itu. jadi bohong. Iya enggak, memang boleh. Coba kau minum dulu itu kencing onta itu supaya sehat kau. Tuh. Jadi kalau urusannya itu nyawa, ya kan, Bro Herdi, yang menyebabkan di kamu Matius Ya, 5 bro, ayat ya. 37 bro. boleh berbohong. Ya, Matius 5 ayat 37 bro. Matius Kalau 5 ayat keluarkan 37. seluruh Injil Iya. itu nggak bakal ada, Ben. Matius 5 ayat 37. Ah itu mantap itu. Ayat 37. Oke.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, masalahnya begini Pak Munir. Allah itu tidak mengajari umat Islam berbohong. Lalu siapa yang mengajari berbohong? Itu yang menjadi masalah Pak Munir. Tapi jangan lupa ada ayat lain bahwasanya jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Itulah jadi dalil buat Tidak kami. ada hubungannya dengan bohong. Artinya, selagi boleh melawan, ya melawan. Menghindar, ya menghindar. Tapi tidak iya. dengan jalan, bentar. Tapi tidak dengan jalan keluar berbohong. Ya boleh, selama itu ada ayatnya, nggak boleh. Artinya begini Pak Munir. Artinya kita ini, kalau dalam keadaan terdesak, kita percaya Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan mampu menolong kita. Tanpa harus kita berbohong untuk menyelamatkan diri, enggak. Karena dengan berbohong untuk menyelamatkan diri, itu suatu tanda Tuhan atau Allah yang disembahnya itu tidak Maha Kuasa. Pasti itu. Berarti kau ini kebanyakan nonton film sinetron yang Lo. Pak Munir, bisa lagi. ini. Pak Bro Munir Maliki, baca sorry Bro Maliki, itu Ya. karena Allahnya nyangkut di ars langit kedua, nyangkut jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup ini bukan sinetron, bukan film yang bisa Pak terbang, Munir. bisa ajaib. Pak Munir baca. Sesungguhnya, ini kata sesungguhnya apa? Allah tidak menunjuki, Allah tidak mengajari orang-orang melampaui batas lagi pendusta. Lalu yang mengajari di surah 16 ayat 106, surah 3 ayat 28, surah 73 ayat 10, surah 5 ayat 89, surah 2 ayat 225, itu siapa yang ngajarin? Apa bunyinya? Berarti kau boleh hafal, berbohong. katanya kau hafal, Kamu gimana ini sih Munir? Halo, gini, Islam Katanya itu kau ya, hafal, penghafal, Islam sekarang kau itu, tanya gini, bunyinya dengar apa? dulu, Islam itu tidak pernah mengaku Munir, Allah ada di Munir. dalam diriku, Roh Kudus ada di dalam diriku. Pak Nah, yang selalu Munir. mengaku Coba Roh Kudus Munir kau ada di jawab dalam itu, dirinya itu hanya Maliki Kristen. ngomong. Kau Nah, tuh cuma sekarang, bilangnya hafal-hafal, walaupun ternyata Roh kau nggak Kudus hafal ada di sendiri dalam kitab kau. Kristen, Gimana kenapa kau Munir? saat Kristen itu mati, Bawa otaklah Roh kalau kau Kudusnya diskusi. tidak menolong. Kemana Roh Kudusnya saat Kristen kecelakaan Pak itu kan kena COVID? Munir, Masalahnya bawa di otakmu, sini. kau diskusi. Masalahnya kami tidak pernah mengaku bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kami. Nah itu. Bukan Tapi itu, kalau Anda kan sering itu nih, masalah lain. kami Gini Pak mengusir Munir. setan demi namamu. Astaga, Pak Munir kok Perlu buat begitu? demi Ada ini namamu. kayak Munir, orang nggak ada Munir. ilmu. Ada di dalam Munir, tenang kami. Munir, Sekarang jangan mana buktinya terguncang. itu? Munir, jangan kau Itu. terguncang. Pak Katanya Munir, kau hafal. ini Allah mengatakan di sini Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Artinya Allah tidak mengajari orang-orang untuk berdusta. Lalu kenapa ada ayat yang membolehkan berdusta? Itu yang mengajari Allah atau iblis atau setan. Itulah kehebatan Allah kami. Sedangkan Allah Anda, kau harus bunuh diri. Tidak boleh. Munir. Yang Allah yang palsu itu. Yang Kacau dia orang. Lanjut, kawan-kawan. Kalau Pak Munir bunuh diri sudah nanti bisa mentok. masuk. Lanjut. Munir, kau ke warung Padang dulu di sana cari otak dulu. Cari ke warung Padang, kau cari otak dulu sana. Itu, bro. Jadi Tuhan yang benar itu. Enggak gini aja dah udah itu Tahu gimana Pak bahasanya. Munir itu lagi belajar Hebrew-nya gimana itu. Iya Ini- makanya kau jangan jadi umat terjemahan terus. Gak Sekali-kali belajar apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Udah banyak yang Pak Munir. ahli kok. Paulus gimana? Pak Ya, Munir gimana jangan tuh? ngomong-ngomong terjemahan Pak Munir. Munir. Konsekuensinya fatal. Allah menerjemahkan Gunung Sinai dengan lembah tua. Fatal kan? Mana kamu tahu fatal? Kalau Nah, dia nggak ngerti kok. Di dalam Buruk. Hebrew tertulis Gunung Makanya kamu Sinai. ngerti Gunung Sinai itu apa? Di dalam Hebrew tertulis Gunung Sinai. Di dalam Quran tertulis lembah tua. Fatal nggak? Berarti Hebrunya yang salah. Wah, Iya. Masa Tuhan Salah ya Pak Munir ya. lebih salah daripada manusia. betul Munir. Bawa otak bener lu nggak punya otak. Yang jadi. nulis Bible Coba beli otak di warung Padang dulu. Munir, Yang beli nulis otak di Alkitab warung Padang. Allah. Ya kan? Munir, kau beli otak dulu di warung Padang. Jadi kitab Munir. apapun selain kalau bertentangan dengan Munir, Al-Quran, kau beli buat otak kitab yang dulu, lain kau itu. di warung Padang. Munir nih. Oke, bentar. Rahman, apa yang mau kau sampaikan dari Yohanes 18 ini?
Baca. Kenapa rupanya kalau Yesus ditampar? Iya, artinya Memang tidak Yesus ditampar? berkuasa. Bapaknya tidak berkuasa melindungi Yesus. Yesus dalam kemanusiaan, dia namanya berkenosis, menanggalkan segala atribut keilahian demi melaksanakan visi misi Allah untuk penebusan. Itu yang kalian nggak paham. Berarti udah lemah, udah nggak pantas lagi di Tuhan kan? Iya, Yesus manusia. Yesus manusia Udah, kenapa kau sempurna. tuhankan? Kenapa? Loh, Tuhan itu gelar kepenguasaan kepada Yesus. Rahman, apa mau kau sampaikan dari sini? Lanjutkan Bang Rahman. Aku tak makan dulu. Ya, makanlah supaya nanti kau berpikir bisa mampu. Sehat, jadinya sehat lagi otaknya. Makan otak, kan otak, bebaskan otak ya, Munir. Ya, otak ayam boleh. Jangan otak unta. Oke, Rahman, apa mau kau sampaikan dari sini? Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menawar aku?" Ya Yesus wajar dia ngomong kayak gitu, kenapa? Iya kan? Tapi kalau Yesus membela diri di sini, harusnya diambil lah, ditampar balik, itu baru. Kalau Yesus kan bertanya. Gak Yesus kok ngomong sama murid-muridnya atau sama malaikatnya ngomong, "Hai para malaikat, ambil pedang, tumpas, bunuh, halal darahnya." Gak gitu Yesus ngomong. Yesus ngomong di sini. Dikatakan Yesus di sini bagus sekali. Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Yesus di sini konfirmasi supaya orang yang berbuat itu tahu atas dasar apa mereka menamparnya. Jangan asal tampar dong. Rahma, kamu itu perlu banyak belajar memahami bacaan, bukan menghafal bacaan. Mengerti nggak? Memahami, mengerti, baru mengaplikasikan, meniru, membuat. Gitu, jelas-jelas nampak itu ditampar membela diri. Kenapa kau tampar aku? Mana kasih kenapa tadi kasih ke pipi kanan lagi atau Oh, berarti kamu gini ya. Bodoh, nggak ngerti. Bodoh sekali. Jadi dengan ketika Yesus ditampar, mengapa engkau menampar aku? Itu kata-kata yang wajar loh. Minum cawan di anggur merah yang manis. Kau jangan lari-lari, Ini dulu selesai. Satu cawan. Rahman, Ini tenang, jangan terguncang. Jangan sampai. Jadi jangan gini, sampai kau nggak bawa otak juga kau, Man. Coba. Kau pahami dulu ini ayat. Apa di sini Yesus membela diri? Kalau Yesus membela diri di sini, begitu Yesus mau ditampar, langsung dia tangkap tangannya. Ada apa kau? Diancam balik. Itu baru membela diri. Tapi Yesus di sini kan apa dibilang? Kalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Ini kata-kata Yesus itu bagus. Enggak dibilang Yesus, "Hai para malaikatku, angkat pedang, halal darahnya." Enggak gitu kata Yesus. Tapi kata Yesus di sini apa? Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ini menurut saya kata-kata yang sangat luar biasa. Justru ingin menyadarkan orang yang menampar. Masih ini titik ini kadang ngomongnya pelan-pelan, jangan terguncang, Rahman. Ya, berarti bela diri, nggak senang ditampar. Ya. Jadi gini, saya kasih tahu sama kau ya, supaya kau memahami. Sebenarnya udah dengarkan ya. Jadi ditampar pipi kiri kasih pipi kanan itu sebuah perumpamaan yang diambil oleh Yesus dalam budaya Yahudi. Jadi kalau ditampar pipi kiri itu pakai telapak. Dengar dulu biar kau ngerti, supaya besok-besok nggak usah lagi. Dengar dulu. Dengarin, biar saya kasih tahu kau ya, biar saya kasih tahu. Jadi di dalam tradisi konsep Yahudi, ditampar pipi kiri itu memakai telapak tangan yang di dalam itu sakit. Tetapi kalau ditampar pipi kanan itu memakai telapak tangan yang di luar. Jadi bagi orang Yahudi, ditampar dengan telapak tangan yang di luar itu bukan hanya sakit, tetapi itu artinya dilecehkan, dihina, diinjak-injak harga diri. Itu maksudnya. Jadi bukan dalam pengertian harafiah, itu dalam satu perumpamaan orang Yahudi. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya kamu disakiti orang, bahkan sampai kamu dihina, direndahkan pun, tetaplah memberkati. Itu artinya.
Makanya kalau kau mau belajar Alkitab, kau belajar yang bagus. Jangan kau belajar Al-Quran, cuma baca doang bahasa Arab. Artinya urusan kemudian. Alkitab nggak kayak gitu. Harus memahami kalimat dalam konteksnya. Teman-teman Kristen yang di sini setuju dengan saya itu semua. Sangat setuju, Bro Erben. Jadi tolong Rahman itu dibawa otaknya pada saat diskusi di sini, jangan kau tinggalkan, ya. Jangan. Lin, dong pakai tadi motor di mana kuncinya, Lin? Lin. Nah, mulai lagi teriak-teriak dia. Hah? Bentar, loh. Jadi gitu Bro Rahman, kalau kita diskusi, kau pahami dulu kalimat dalam konteks. Jangan kau memahaminya suka-sukamu. Gak gitu cara belajarnya. Oke, saya pikir Rahman kamu harus jadi orang yang cerdas. Supaya kita bisa diskusi baik-baik. Iya kan? Oke, teman-teman silakan. Ada yang mau menanggapi, menambahkan? Atau mau apa ini? Silakan.